untuk mendiskusikan tentang peta dan komponen dalam peta. Coba perhatikan, di atas ada gambar tentang peta. Peta apa itu? Wilayah Indonesia. Jadi pengertian peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Jadi untuk menggambar suatu wilayah kita akan menggunakan yang namanya skala. Kita tidak bisa menggambar wilayah Indonesia ini jika kita tidak menggunakan yang namanya skala. Oke, kita lanjut ke komponen pada peta. Jadi dalam peta ada komponen-komponen atau unsur-unsur yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah judul peta. Di mana judul peta ini berfungsi untuk mengetahui identitas daerah yang tergambar dalam peta. Biasanya judulnya itu berada di atas. Contoh yang ada di atas adalah peta Pulau Jawa. Jadi judul petanya ini kira-kira apa? Peta Pulau Jawa. Peta Pulau Jawa. Kemudian komponen yang kedua ada yang namanya skala. Inilah tadi yang digunakan untuk memperkecil yang akan digambar. Fungsinya perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di lapangan. Di mana skala peta ini dibagi menjadi dua, ada numerik dan skala lebar atau garis. Kemudian ada cara menghitung skala peta, membandingkan jarak di peta dengan jarak sebenarnya. Ini cara menghitungnya adalah skala sama dengan jarak di peta dan jarak sebenarnya. Contohnya jarak di lapangan provinsi A dengan provinsi C adalah 30 km. Sedangkan jarak di peta 50 cm. Kita disuruh menentukan berapa skalanya. Di sini ada jawabannya. Di mana skala sama dengan 50 cm atau jarak di peta. Kemudian jarak antara provinsi A dengan provinsi C adalah 30 km. Kemudian 30 km ini kita jadikan cm. Jadi 30 km sama dengan 3 juta cm. Jadi kita masing-masing bagi 50. Jadi 50 dibagi 50 adalah 1. Kemudian 3 juta dibagi 50 adalah 60.000. Jadi itulah skala yang akan kita gunakan. Kemudian unsur atau komponen yang berikutnya adalah simbol peta. Perhatikan gambar yang ada di atas. Dan kalau kita buka peta, kemudian kita melihat gambar-gambar yang seperti ini, itu namanya simbol peta. Perhatikan ada yang namanya simbol titik, simbol garis, dan simbol area. Ini dia simbol titik pada peta. Dia berupa titik-titik atau lingkaran dan segitiga. Kemudian simbol garis berbentuk seperti garis. Simbol area dia berwarna. Berikutnya adalah warna pada peta. Fungsinya untuk menggambarkan penampakan yang ada pada peta. Yang terakhir adalah legenda. Di mana legenda ini dia memberikan keterangan simbol-simbol. Jadi kalau pada peta kita membaca peta, ada simbol yang dimunculkan. Ini namanya legenda. Dia memberikan keterangan. Contohnya jalan raya. Ini simbolnya warna merah. Oke, kemudian kita masuk di manfaat peta digital. Manfaatnya adalah pengembangan transportasi berbasis online. Kemudian ada perhitungan destinasi. Oke, dari materi yang ada di atas, ada yang mau ditanyakan? Saya Ustazah, bagaimana contoh pengembangan transportasi berbasis online? Ada teman yang mau menjawab? Saya Ustazah. Oke, mana? Ojek. Oke. Kemudian
datar yang diperkecil dengan skala. Nah, jadi peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala. Oke, jawabannya sudah benar. Nah, kemudian soal yang kedua. Kak Ira, silakan dibacakan komennya dengan jawabannya. Tuliskan komponen-komponen pada peta. Komponen pada terdiri atas judul peta, skala peta, simbol peta, warna, dan legenda. Nah, oke, jadi ada beberapa komponen yang ada dalam peta. Yang pertama adalah judul, skala, simbol, warna, dan legenda. Oke, nah, jawaban teman kalian sudah benar. Nah, oke, nah, untuk kali ini sampai di sini dulu pelajaran kita. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang letak dan luas wilayah Indonesia. Nah, kemudian hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala. Nah, jadi untuk menggambar suatu wilayah kita harus memperkecil dengan yang namanya skala. Nah, kemudian ada komponen atau unsur yang harus kita ketahui dalam